Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku laporan pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi ke-56 Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ini dapat tersusun dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman nanti. Di usia Kabupaten Tanah Laut yang ke-56 tahun ini, pemerintahan Sukamta Abdirrahman terus bekerja dan berkarya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Melalui buku ini, kami ingin menyampaikan gambaran tentang berbagai kegiatan, capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Selama tahun 2021, cukup banyak tantangan yang kita hadapi. Di antaranya adalah banjir besar yang belum pernah terjadi sepanjang Kabupaten Tanah Laut ini di awal tahun yang lalu. Penertiban krisis LPG 3 kg bersubsidi untuk rakyat kita yang tidak mampu. Penanganan pandemi COVID-19 yang terus kita kerjakan sejak tahun lalu. Namun di samping tantangan-tantangan tersebut, alhamdulillah atas berkah Allah SWT, Kabupaten Tanah Laut juga tetap bisa meraih sejumlah prestasi yang membanggakan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Di antaranya adalah penghargaan penanggulangan bencana dari BNPB Pusat, penghargaan BUMDes terbaik se-Kalimantan Selatan, bahkan BUMDes kita masuk ke penilaian ASEAN. Penghargaan Indonesia Visionary Leader dari MNC Portal Indonesia. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-8 kalinya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Juga penghargaan program Kampung Iklim Utama dan Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan daerah tertib ukur dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penghargaan simpanan pelajar dari Otoritas Jasa Keuangan, dan Tanah Laut adalah terbaik dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Serta penghargaan Kepala Daerah Inovatif dari MNC Portal Indonesia. Semoga para pembaca sekalian dapat menikmati penjelasan dan sajian informasi yang tertuang dalam buku ini. Kami tetap mengharapkan berbagai masukan, kritik, koreksi, dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ke depan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Tanah Laut yang selama ini senantiasa memberikan dukungan yang luar biasa, mendoakan dan bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Tuntung Pandang yang lebih maju lagi. Saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, mengucapkan selamat hari jadi ke-56 Kabupaten Tanah Laut 2 Desember 1965 sampai dengan 2 Desember 2021. Mari kita begawi berhemat, Tanah Laut kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Nori Pangsa adalah salah satu anak pendiri dari Kabupaten Tanah Laut ini. Pertama,
kami sebagai generasi pewaris ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendahulu, kepada para penuntut kabupaten, sehingga lahir yang namanya Kabupaten Tanah Laut. Dan juga kami berharap kepada para penuntut dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut ini. Selanjutnya, kami sebagai generasi pewaris ingin menyampaikan beberapa harapan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama, mengucapkan selamat Hari Jadi Tanah Laut yang ke-56. Tentu dengan usia yang setengah abad ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan baik secara fisik maupun secara mental keagamaan. Kami sebagai generasi pewaris mengharapkan bahwa masyarakat Tanah Laut ke depan agar mempunyai atau berkesejahteraan. Yang kedua, masyarakat harus berkecerdasan dalam artian mengisi pembangunan di Tanah Laut ini. Paradigma sekarang, bagaimana kita bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah atau kepada swasta dalam artian masyarakat. Tentu peningkatan atau pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Dan pendidikan ini baik secara formal, non-formal, dan informal. Semuanya harus bersinergi sehingga yang kita masukkan dengan berkecerdasan, masyarakat akan lebih cepat majunya. Kami merasakan generasi penerus ini agak sebagian kecil keterbelakangan atau ketinggalan masalah pendidikan ini. Tentu kedepannya kami menghimbau kepada para orang tua atau generasi yang di atas kami memberikan kesempatan untuk pendidikan, untuk belajar baik di Kabupaten Tanah Laut maupun di luar Kabupaten Tanah Laut. Karena insya Allah dengan pendidikan masyarakat akan tambah berkecerdasan. Khususnya juga bagi pelajar, mahasiswa dan pemuda harus betul-betul menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam artian mengisi pembangunan apa yang diharapkan baik orang tua ataupun pemerintah, sehingga masyarakat Tanah Laut betul-betul dapat mengoptimalkan dalam artian bermanfaat untuk pembangunan tersebut. Selanjutnya, kepada generasi muda, baik yang tergabung di dalam organisasi kepemudaan, apakah KNPI atau HPPMTL, Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Laut, baik yang berada di Kabupaten Tanah Laut maupun di luar Kabupaten Tanah Laut, selalu meningkatkan kompetensi dalam artian mengikuti arus global dalam dunia pendidikan. Insya Allah, karena pendidikan itu adalah merupakan suatu proses jangka panjang, sehingga kalau kita berhasil nanti akan bisa menyumbangkan pemikiran atau membangun Kabupaten Tanah Laut ini. Selanjutnya, untuk
pembangunan pemuda di 11 kecamatan, kami punya pemikiran atau konsep bagaimana punya gagasan partisipasi di dalam mengisi pembangunan di pedesaan. Tentu sumber daya manusia yang kita utamakan. Kalau sumber daya alam kemungkinan cepat habis dan ini tidak dinikmati oleh generasi ke belakangnya. Ada teknik dan cara. Pertama, kita tingkatkan komunikasi kita, namanya jaringan berkecerdasan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sehingga konten atau forum itu tadi atau organisasi paguyuban para pemuda di desa bisa menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah punya istilah musrenbang, maka melalui jalur-jalur itulah generasi muda berpartisipasi untuk mengisi pembangunan. Dan sekarang ini memang penuh kompetisi. Nah, kami berharap generasi muda ini yang usia-usia produktif betul-betul belajar, baik di daerah atau di luar daerah tadi. Maka insya Allah dalam waktu 20 atau 30 tahun ke depan, generasi yang sudah sekolah di Pulau Jawa ataupun di luar negeri bisa kembali ke daerah mewarnai untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang kita cintai dan kita banggakan. Saya merasa bangga sebagai warga Tanah Laut karena dapat berpartisipasi membangun Tanah Laut. Saya mencoba merubah paradigma. Apa yang dapat saya berikan untuk Tanah Laut bukan apa yang saya dapat dari Tanah Laut. Itu prinsip pemikiran di arus global. Tentu kita tidak lagi tangannya di bawah, tetapi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tanah Laut maju, Tanah Laut sejahtera, masyarakat cerdas, masyarakat sejahtera yang berkeadilan, sehingga apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu, para penuntut kabupaten ini menjadi kenyataan. Karena para pendahulu menuntut ini tidak banyak berharap, tetapi dia bagaimana masyarakat ini bisa sejajar dengan kabupaten yang ada di Tanah Laut maupun yang ada di Indonesia, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Semoga Tanah Laut jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Pada tahun 2009, saya membawa rombongan Porda Tanah Laut ke Kabupaten Tapin. Pada akhir acara itu ditetapkan bahwa Tanah Laut itu akan menjadi tuan rumah Porda selanjutnya, dan itu sudah disetujui oleh Sekda pada waktu itu, yaitu Bapak Haji Almarhum Sofyan Arfan. Jadi setuju. Tapi pada kenyataannya, pada giliran selanjutnya, Kabupaten Tanah Laut masih belum sanggup untuk melaksanakan Porda tersebut. Dan berlanjut sampai sekarang itu. Dari tahun 2009 itu berlanjut sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam momen peringatan Hari Jadi Tanah Laut ini,
Saya sangat mengharapkan sekali pemerintah Kabupaten Tanah Laut bisa segera melengkapi fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, sehingga dapat merealisasikan apa yang kemarin itu telah disetujui oleh almarhum Pak Sekda Haji Sopyan Arpan. Itu termasuk obsesi saya juga, mudah-mudahan Tanah Laut bisa berjaya pada setiap cabang olahraga. Itu harapan saya itu. Segera fasilitasnya dilengkapi, setiap cabornya itu. Yang kedua, saya melihat pada saat ini kan musim hujan sudah, tetapi banyak sekali got-got atau parit-parit yang buntu atau sengaja dibuntukan. Nah, ini saya mengharapkan agar petugas yang menanganinya ini agar proaktif ya, membersihkan got-got, riol-riol, gorong-gorong atau parit-parit dalam kota ini, sehingga kita bisa menghindarkan banjir. Kemudian ya semacam merazia lah di mana-mana parit-parit atau got-got atau riol-riol yang sengaja dibuntukan, agar memberikan peringatan kepada orang-orang yang membuntukan itu atau di depan rumah orang-orang tersebut. Nah, itu banyak kita jumpai dibuntukan, agar mobil-mobil bisa lewat tanpa membuat jembatan begitu. Nah, kemudian dalam hal masalah kepegawaian, saya juga sangat mengharapkan ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar ada pegawai yang bisa mendapatkan penghargaan. Jadi tidak hanya punishment aja, tidak ya, tetapi penghargaan pun itu harus diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berprestasi, ya, yang mana persyaratan-persyaratan itu bisa ditetapkan kriterianya atau parameternya oleh tim dari BKD. Ini diharapkan supaya ada keseimbangan begitu ya, antara hukuman dengan penghargaan. Kita dari lembaga swadaya masyarakat dengan moto Tanah Laut Bagawi Wimat makin kuat. Nah, ini kita berharap di saat momen Hari Jadi Tanah Laut, kami dari lembaga swadaya masyarakat berharap dengan harapan-harapan kita ke depan, khususnya di mana pemerintah juga bekerja nantinya bisa mengakomodir harapan-harapan masyarakat. Yang pertama, kami di lapangan sering melihat kondisi-kondisi warga yang sering ketemu di lapangan mengatakan sesuatu kepada kita, kepada lembaga swadaya masyarakat, bahwa keinginan warga itu hanya satu kesejahteraan, yang kedua pembangunan, yang ketiga sumber daya manusia. Yang 3 poin ini yang saya lihat penting. Kenapa? Di Hari Jadi Tanah Laut inilah
kata kunci yang sebenarnya untuk mensejahterakan warga kita di tanah laut. Apalagi harapan-harapan itu berada di puncak, di mana pemerintah harus kuat untuk menghadapi masyarakat kita. Apalagi di masa pandemi ini, sudah menjelang berapa tahun, ujian-ujian itu selalu menerpa bagian-bagian masyarakat. Pertama yang kita beri contoh, satu, warga itu ketika di masa pandemi butuh bantuan seperti BLT, BST, PKH dan sebagainya yang kita lihat di lapangan. Ternyata ini sangat akurat senjata bagi pemerintah untuk memberi satu dampak yang sebagai modal awal untuk masyarakat. Itu yang kita sebutkan yang pertama tadi. Terus selanjutnya, bagaimana caranya ke depan tanah laut akan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Harusnya tanah laut juga punya desain untuk menjadikan kota tanah laut ini menjadi kota industri dan akan melibatkan masyarakat bekerja, menciptakan lapangan kerja. Ini hal-hal yang satu yang diharapkan oleh warga kita tanah laut. Inilah kita sebagai LSM, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan di Tanah Laut, miris melihat seperti itu. Konkretnya, termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Jangan sampai daerah desa-desa yang tertinggal itu tidak menikmati hasil sumber daya manusia seperti dunia pendidikan. Pendidikan juga penting. Kenapa? Karena dari pendidikan itulah warga tanah laut akan merasakan dampaknya apabila beliau-beliau itu sudah keluar. Misalnya seperti Poltek itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan kedua, lapangan kerja harus diberikan semaksimal mungkin. Inilah kuncinya daripada untuk pembangunan di tanah laut. Dan sekali lagi saya berharap tetap pemerintah daerah memberi kelonggaran, memberi semacam mencipta lapangan kerja, itu satu harapan kesejahteraan. Sekali lagi, saya Lembaga Swadaya Masyarakat, Jaringan Pendamping Kebijakan di Tanah Laut, tetap tanah laut selalu jaya-jaya, Bagawi Hemat makin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haji Iriansyah sebagai tokoh pemuda Kabupaten Tanah Laut. Kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-56. Hari jadi yang ke-56 semoga lebih berkembang dan lebih maju lagi Kabupaten Tanah Laut. Harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya Tanah Laut begitu berkembang, begitu maju di semua sektor. Tentunya ke sektor kepemudaan kami melihat begitu bagus dan begitu maju, tapi kita memohon kepada pemerintah daerah minta arahan dan minta dibina dan minta dibimbing agar pemuda-pemuda yang mempunyai lapangan pekerjaan bisa lebih terayomi dan lebih maju lagi. Sebagai Bihmat Tanah Laut kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Mukri Yunus, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-56. Semoga di usia yang ke-56 Kabupaten Tanah Laut semakin unggul, maju, dan agamis, serta warganya semakin sejahtera. Dan berhubung saat ini masih pandemi COVID-19, mari bersama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan
dengan benar, serta mensukseskan program vaksinasi, sehingga pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bagawe behamat, tanah laut kuat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin SE, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut. Atas nama DPRD Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56. Tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal sebagai jati diri masyarakat kita. Mari bergandeng tangan secara bersama dan bekerja keras selaras untuk tanah laut kuat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker dan cuci tangan. Pegawai Bahimat, tanah laut kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.